3, 2, 1. Selamat datang kembali di channel saya, Timotius Duha, channel yang khusus menyampaikan informasi-informasi seputar skripsi dan pengolahan data penelitian. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi perbedaan antara regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Apabila menurut Anda video ini bermanfaat, maka silakan like, komen, dan share video ini. Dan kepada kita semua yang belum mengklik tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya untuk membantu pengembangan channel ini lebih besar lagi. Begitu, kepada kita semua saya mengucapkan selamat menyaksikan. Baik, kita perlu membedah sekarang. Ada dua untuk penggunaan regresi, itu ada dua jenis, yaitu regresi sederhana dan regresi linear berganda. Kedua-duanya sama baiknya dan kedua-duanya memakai metode OLS atau Ordinary Least Square atau metode kuadrat terkecil. Jadi sasaran dari penelitian yang menggunakan regresi sederhana atau regresi linear berganda adalah memastikan bahwa tingkat kesalahannya itu sangat rendah sekali. Jadi kalau di regresi baik sederhana maupun berganda itu tingkat kesalahannya itu ada 3 ya. Ada yang 1%, ada yang 5%, dan ada yang 10%. Jadi diusahakan bahwa apabila kita memakai tingkat kepercayaan 1%, maka tingkat kesalahannya di bawah 1%. Apabila kita memakai tingkat kepercayaan 5%, maka diusahakan tingkat kesalahannya di bawah 5%. Apabila kita memakai tingkat kepercayaan sebesar 10%, maka tingkat kesalahannya diusahakan di bawah itu. Nah, apabila kita bisa memenuhi target itu, maka kita bisa memastikan bahwa kita telah memenuhi persyaratan dari Ordinary Least Square. Sementara apabila kalau lebih dari tingkat kesalahan, maka berarti penelitian kita itu bermasalah. Oke ya. Jadi biasanya kalau dalam penelitian, kebanyakan mahasiswa sekitar 70-75% itu menggunakan tingkat kepercayaan ya 95% dan tingkat kesalahan 5%. Jadi angka 5% ini yang paling populer di antara 1, 5, dan 10. Oke, sekarang kita fokus kepada perbedaannya, baik regresi sederhana maupun regresi linear berganda. Oke, kalau regresi sederhana, ya, variabel bebasnya itu cuma satu. Ya, cuma satu ya. Sementara variabel untuk regresi linear berganda itu variabel bebasnya itu lebih dari satu. Kalau lebih dari satu, maka bisa 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kebanyakan untuk regresi linear berganda itu variabel bebasnya itu di kisaran 2 sampai 6, 7, 8 lah. Ya, saya belum pernah temukan yang 9, 10. Barangkali ada, tetapi saya belum melihat itu ya. Kebanyakan sih 2, 3, 4, 5 di kisaran itu ya. Jadi perbedaan yang pertama adalah banyaknya variabel bebas. Itu perbedaan yang pertama ya. Oke, perbedaan yang kedua adalah uji statistik yang digunakan. Oke, kalau regresi linear sederhana maka istilah asingnya adalah simple regression analysis. Simple ya. Simple itu sederhana. Satu ya. Uji statistiknya cuma satu. Oke ya, yaitu apa? Uji T. Uji pengaruh satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Oke, sementara multiple regression analysis, maka uji statistiknya itu bercabang dua, makanya disebut berganda. Jadi jangan salah ya, berganda itu bukan karena variabel bebasnya dua, tetapi uji statistiknya bercabang dua. Cabang satu adalah uji statistik T dan cabang lainnya adalah uji statistik F. Jadi banyaknya uji T ditentukan oleh banyaknya variabel bebasmu. Nah, kalau variabel bebasmu ada 2, maka uji T-nya diuji sebanyak 2. Kalau variabel bebasmu ada 3, maka uji T-nya 3. Begitu seterusnya dan seterusnya. Sementara kalau uji F itu adalah uji simultan atau uji serempak atau uji bersama-sama, sebanyak variabel bebas dalam model diujikan bersama-sama dengan satu variabel terikat. Jadi
uji F itu tidak terpengaruh oleh banyaknya variabel, sementara uji T ditentukan oleh banyaknya variabel. Itu adalah perbedaan yang kedua. Oke, perbedaan yang ketiga adalah model yang digunakan. Oke ya, model yang digunakan. Kalau untuk regresi sederhana, modelnya adalah Y sama dengan A tambah BX1. Itu saja ya. Hanya ada A1 dan betanya juga cuma 1. Sementara kalau regresi linear berganda, maka modelnya adalah Y sama dengan A tambah BX1 tambah BX2 dan seterusnya dan seterusnya. Jadi jumlah beta atau B dalam model itu ditentukan oleh banyaknya jumlah variabel bebas kamu dalam konteks penelitian. Apabila variabel bebasmu 2, maka beta dalam model 2. Apabila 3, maka beta dalam model 3, begitu seterusnya dan seterusnya. Itulah perbedaan-perbedaan mendasar ya. Nah, itu ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian kita semua, saya mengucapkan terima kasih. Salam tuntas skripsi.